hari Minggu adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna hari ini Minggu 19 April 2020. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita menyambut dengan sukacita ibadah hari ini dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Nah adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa pembacaan firman. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mau mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan. Hingga pada pagi hari ini, walaupun dalam keadaan ibadah online, Engkau masih tetap memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah adik-adik klien kami Tuhan, arahkan hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat tertuju kepadamu Tuhan dan mendengarkan serta mendapatkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati kakak-kakak lain yang akan terlibat dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pembacaan firman yang terambil dari Keluaran 7, ayatnya yang ke-7 sampai dengan 13. Dengan judul perikop, Musa menghadap Firaun. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi adik-adik. Tadi kan kita sudah membaca dari Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13. Adik-adik, bacaan kita hari ini berbicara tentang Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Yaitu dia berbicara tentang bagaimana Musa dan Harun pergi menghadap Firaun untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, tanah di mana bangsa Israel itu dibudakan. Nah, mereka pergi tidak dengan tangan yang kosong, tapi mereka pergi membawa dibekali dengan iman yang kuat, kekuatannya, terus dibekali juga dengan tongkat. Itu yang kalian harus ingat. Tongkat mereka ketika mereka pergi jumpa ini Firaun apa yang dia lakukan?
mereka lempar tongkat itu berubah jadi ular. Dia tidak mau kalah. Dia panggil juga, dia punya ahli-ahli sihir. Dia panggil juga itu orang-orang pintarnya dia. Mereka juga lempar. Tapi ular mereka dipatok, dimakan sama ularnya Musa dan Harun ini. Kita di sini bisa kita lihat bahwa betapa dahsyatnya dan ajaibnya itu Tuhan. Dia tunjukkan kuasanya dengan cara ular yang tadi. Tapi kalian tahu nggak akhir dari perkop cerita ini? Firaun dia tidak langsung lembut hatinya, tapi dia lebih mengeraskan hatinya. Dia mengeraskan hatinya. Dia tidak mau kasih biar itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dari peristiwa ini, adik-adik, ini ya nanti akan masuk dalam ini merupakan pendahuluan dari 10 tulah. Kalian ingatkan 10 tulah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini sangat dahsyat tentang kedahsyatan Tuhan Allah Israel. Dialah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, perbuatan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Merupakan hal yang indah jika adik-adik, kita semua kakak-kakak layan, terus percaya bahwa di dalam hidup kita ini, Tuhan Allah yang disembah sama bangsa Israel, sama seperti kita, mampu bekerja dengan cara ajaib membebaskan kita dari pergumulan hidup, tantangan hidup yang kita hadapi saat ini. Khususnya saat ini kalian ingat bahwa saat ini ada virus yang mewabah, itu bisa dihadapi. Itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Kita pasti semua, siapapun yang terkena sakit itu pasti disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Iya enggak? Pasti. Kalian harus ingat bahwa hidup kalian itu harus senantiasa andalkan Tuhan di setiap langkah juangmu. Tuhan akan memperhatikan kalian. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian, tapi Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kalian. Amin. Amin. Oke. Demikian firman Tuhan. Kita aminkan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281, segala benua dan langit. Dengan bunyi
untuk dalam doa kita berdoa. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan, saat ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Nya yang kudus, sebab tubuh, jiwa, dan roh kami rindu akan Engkau. Sesaat yang lalu ya Bapa, kami telah boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mau selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, mau menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan kami, berkarya bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan juga pergumulan dunia ini, terlebih khusus bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, yang saat ini tengah berjuang bersama melawan pandemi COVID-19. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap pemerintah pusat hingga pelosok desa, para tenaga medis, aparat keamanan. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi garda terdepan bagi mereka dan juga bagi kami. Tak lupa juga ya Bapa, kami berdoa bagi kami, adik-adik teruna kami yang saat ini juga tengah berjuang menghadapi sekolah online mereka. Tuhan memberikan mereka kesehatan, hikmat, ketabahan, kesabaran dalam menghadapi proses ini. Berkati sekolah online mereka ya Bapa, kiranya apapun yang dikerjakan dan dilakukan oleh mereka, Tuhan Yesus buat itu berhasil. Berkati ya Bapa, biarlah apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, mereka mau selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, biarlah kami selalu ada dalam lindungan dan tangan pengasihan Tuhan. Kami beri ruang yang sebesar-besarnya untuk Tuhan hadir dalam kehidupan kami, berkarya bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa dan permohonan kami, berkenan Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkan seturut waktu dan kehendak Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 131, Tiap Langkahku. Datang
Demikian ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bersemangat tanpa ragu-ragu. Sampai jumpa.